student, welcome back. Study our lesson tematik tema 2B, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5, bermain di rumah teman. Let's see this video. Oke, kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo peragakan. Menari dapat melenturkan tubuhmu. Menari juga dapat menghibur dari rasa bosan. Nah, dari gambar di bawah ini silahkan diuji coba menggabungkan gerakan kepala, tangan, dan kaki ya di rumah. Oke, next. Ayo mengamati. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Nah, oke, sebelum membahas tentang ini, Miss akan jelaskan mengenai benda gas itu sendiri. Benda gas adalah benda yang ukuran, kemudian bentuknya tidak tetap. Lalu, benda gas juga tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Oke, selanjutnya benda gas di bawah ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti gambar yang tercantum di slide ini. Manakah yang memanfaatkan gas ya? Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang pertama ya, ibu memasak dengan kompor gas. Yang kedua, ada anak laki-laki memasukkan udara ke dalam balon gas. Kemudian anak-anak bermain layang-layang. Nah, layang-layang ini bisa terbang karena adanya udara. Udara itu termasuk juga benda gas atau angin ya. Kemudian sepeda juga dipompa dengan gas ya, dengan gas. Oke, selanjutnya ayo berhitung. Nah, di sini ayo berhitung menggunakan tabel perkalian. Nah, kalau kemarin kita menggunakan penjumlahan, sekarang kita menggunakan tabel perkalian. Sebagai contoh, di sini adalah contohnya ini nak ya, 3 dikalikan dengan 4. Nah, 3 kali 4. Cara mencari jawabannya, kita tarik garis. Pertemuan antara 3 dan 4 itu adalah hasilnya. Nah, ini ya, pertemuan antara 3 dan 4 itu adalah hasil kali antara 3 dan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, untuk contoh yang lain, misalkan 6 dikalikan dengan 6. Oke, kita lihat mana ya jawabannya. Nah, di sini karena masih kosong, oke, kita isikan ya. 6 kali 6 adalah 36. Oke. Pastinya anak-anak Miss sudah mengerti dan sudah paham ya cara mengerjakannya, cara melengkapinya ya. Ini menggunakan tabel perkalian. Oke, next. Nah, kalau seperti ini kita disediakan jawabannya. Jawaban dari hasil perkalian. Misalkan saja kita kita kerjakan bersama-sama ya, yang yang totalnya 12. Berapa kali berapa hasilnya 12? Kita buat 1 kali berapa bisa hasil 12? 1 kali 12. Oke, kemudian 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. Lanjutnya 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4, betul sekali. Kemudian 4
Kali berapa hasilnya 12? 4 kali 3. Nah, hasilnya 12. Oke, ini hasilnya ya. Yang di sini hasilnya. Kemudian ini juga hasilnya. Kalian harus mencari bilangan berapa kali berapa yang dapat menghasilkan bilangan yang sudah tertera tersebut ya. Jadi pastinya sudah mengerti anak-anak Miss ya. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya adalah ayo berlatih. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita sebutkan untuk tugasnya adalah tugas nomor 1 dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Untuk nomor 2 kita kerjakan bersama-sama. Nah, tentukan hasil perkalian berikut menggunakan tabel perkalian. Menggunakan tabel yang tadi ya. Oke, kita lihat. 3 kali 8. Hasilnya berapa? 3 kali 8 adalah 24. 4 kali 7 nak, 28. 6 kali 6 36. Betul. Kemudian 5 kali 9 45. Ya, betul. Untuk yang lain bisa dilihat di tabel perkalian ya. Oke, next. Untuk nomor 3 ini caranya sama dengan yang Miss jelaskan di depan. Contohnya di sini adalah 24. Jadi bilangan berapa kali berapa hasilnya 24. Nah, ini contohnya 1 kali 24. Nah, semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Kemudian 2 kali 12 hasilnya 24. Kemudian ada lagi 3 kali 8 hasilnya 24. Lalu yang hasilnya 24 berapa lagi? 4 kalikan 6. Nah, 4 kali 6 hasilnya 24. Oke, next. Nah, kita memasuki pembelajaran yang kelima. Nah, di pembelajaran yang kelima ini kita berdiskusi tentang aturan bertamu di rumah teman. Nah, jika kita bertamu di rumah teman, kita harus yang pertama mengucapkan salam, kemudian berbicara yang santun. Selanjutnya, jika kita ingin sudah selesai bertamu, kita harus berpamitan pulang. Harus pamit pulangnya ya. Jangan asal pulang-pulang saja, tapi harus pamit. Nah, ini ada beberapa pilihan. Pilihlah satu aturan bertamu ke rumah teman berikut ini. Berikan alasan terhadap pilihanmu. Misalnya, nomor 1 ini yang kita pilih ya. Bicara dengan bahasa yang santun. Bicara seperti apa? Bicaranya harus bicaranya yang baik, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh membentak-bentak. Nah, itu bicara yang santun dan dengan bahasa yang sopan agar kita menjadi nyaman bertamu ke rumah teman, keluarga ataupun saudara, boleh orang lain, bahkan di rumah orang lain pun kita harus tetap sopan dan santun. Oke, untuk aturan yang lain bisa kalian baca sendiri ya, dan lakukan atau peragakan aturan itu jika bertamu ke rumah orang lain. Oke, next. Ayo peragakan. Di sini memperagakan gerak tarik menarik. Nah, gerak tarik menarik ini akan diperagakan di pembelajaran PJOK. Seperti ini juga ya. Nah, ini posisi duduk berhadapan nanti dilaksanakan di pembelajaran PJOK. Oke, next. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan mengetahui beberapa macam benda. Benda itu terdiri dari
tiga macam menurut wujudnya ya. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, benda padat itu dia bentuknya dan ukurannya tidak berubah jika dia dipindahkan. Nah, kalau benda cair ukurannya tetap, tapi bentuknya bisa berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, menyesuaikan tempatnya. Nah, kemudian yang terakhir benda gas. Benda gas itu dia memiliki ukuran dan bentuk tidak tetap. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan bahas yang pertama dulu ya. Sapu. Sapu ini termasuk benda padat. Nah, sapu digunakan untuk membersihkan lantai. Kemudian nih yang kedua pensil. Pensil digunakan untuk menulis. Oke. Next. Nah, lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar. Nah, tadi sudah Miss sebutkan ya. Yang pertama sapu. Sapu wujud bendanya apa? Padat. Kemudian pensil wujud bendanya padat. Jus wujud bendanya cair. Seperti itu ya. Selanjutnya sekarang tuliskan daftar benda yang ada di sekitarmu pada tabel berikut. Oke. Pastinya anak-anak Miss sudah tahu ya apa saja benda yang ada di rumah dan wujudnya apa saja, sudah tahu ya. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar Lani dan Nina. Apa yang harus diucapkan Lani? Lani harus mengucapkan salam. Yang B, apa yang harus diucapkan Nina? Nina harus menjawab salam Lani. Oke. Yang nomor 2, Made sedang bertamu ke rumah Tony. Sebelum masuk ke rumah Tony, apa yang sebaiknya dilakukan Made? Yang sebaiknya dilakukan Made adalah mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain ya. Selanjutnya untuk nomor 3, perhatikan gambar tarian berikut. Gerakan apa yang terdapat pada tarian ini? Yaitu gerakan berpegangan tangan atau berpegangan tangan ini bisa dilakukan pada tari berpasangan. Oke. Untuk nomor 4 bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti dituliskan di buku tugasnya masing-masing. Oke, don't forget share ke Menteacher masing-masing. Oke. Nah, untuk pembelajaran 4 tugasnya nomor 1 ya, ingat. Untuk pembelajaran 4 tugasnya nomor 1 dan untuk pembelajaran 5 tugasnya nomor 4 saja. Oke, tugasnya hanya 2 ya. Untuk setiap pembelajaran ada satu-satu tugasnya. Oke, thank you for attention. See you next meeting. Bye bye.